Hak dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa. Saya berasal dari Prodi PGSD 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rosman M. Hum. Teman-teman, pada tahu nggak sih apa aja hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu pengertian dari warga negara itu sendiri. Maka dari itu, sebelum menonton sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dulu ya teman-teman. Terima kasih. Warga negara Indonesia adalah individu yang dilahirkan di Indonesia atau orang asing yang sah secara hukum menjadi warga negara Indonesia melalui undang-undang. Jadi, warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Lalu, apa sih hak dan kewajiban warga negara? Nah, hak warga negara adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan juga masyarakat. Adapun hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A. Lalu yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Lalu yang ketiga ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana pasal 28D ayat 1. Nah, selanjutnya kewajiban warga negara diantaranya 1. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagaimana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sebagaimana pasal 28J ayat 1 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu, apa sih asas-asas warga negara? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, di mana kewarganegaraan mempunyai asas-asas yang menjadi penentu status kewarganegaraannya. Seperti yang pertama adalah asas ius sanguinis, di mana asas ius sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat ia dilahirkan. Contohnya, seperti seseorang yang dilahirkan di Indonesia, tetapi orang tuanya berwarga negara Belanda.
maka orang tersebut tetap menjadi warga negara Belanda. Yang kedua ialah asas ius soli, di mana asas ini ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Di Indonesia, asas ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, seseorang yang lahir di Indonesia akan menjadi warga negara Indonesia walaupun orang tuanya berasal dari Jerman. Selanjutnya yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Contohnya, bila suatu anak lahir di kalangan warga negara, baik luar maupun dalam, maka setelah dewasa, si anak tersebut harus memilih apa status kewarganegaraan yang ia kehendaki. Lalu yang keempat, namanya asas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya begini, bila suatu hari anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan atau dinamakan bipatrit, maka anak tersebut boleh memiliki dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Setelah anak tersebut berusia 18 tahun, ia harus melepas atau memilih salah satu kewarganegaraannya. Selanjutnya, status kewarganegaraan, di mana status kewarganegaraan itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama namanya apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, di mana hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Lalu yang kedua bernama bipatrid, adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Karena hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut ius sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Lalu yang ketiga namanya multipatrid, di mana seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai syarat menjadi warga negara Indonesia. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak syarat untuk menjadi warga negara Indonesia? Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, usia dan perkawinan. Harus berusia 18 tahun atau sudah menikah ya. Lalu yang kedua, tempat tinggal. Harus bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tapi tidak berturut-turut. Yang ketiga, syaratnya ialah kesehatan. Harus sehat jasmani dan juga rohani. Yang keempat, bahasa dan kesetiaan. Bisa berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kelima, rekam jejak pidana. Tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Lalu yang keenam, kewarganegaraan ganda. Tidak menjadi kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketujuh, pekerjaan dan penghasilan. Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap ya teman-teman. Serta yang kedelapan, pembayaran uang kewarganegaraan. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi kita harus membayar seperti pajak ke negara sebagai kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Demikianlah penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang telah kita pelajari hari ini ya teman-teman. Semoga dapat menjadi ilmu baru untuk kita semua yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.